Pancasila oleh Presiden Soekarno hasil daripada nasihat-nasihat dari para alim ulama yang menjadi guru oleh Presiden kita. Maka sila pertama jadilah ketuhanan yang Maha Esa, luar biasa. Berarti ibu Indonesia merdeka berdasarkan tahu. Kenapa pada akhirnya menjadi wanita yang membela agamanya dengan sedemikian rupa? Karena terketuk hatinya pada saat Masjid Baitur Rahman dihancurkan, dibakar oleh serdadu Belanda. Mana hancurnya pada saat itu? Dan memang harus mana ketika tempat ibadah umat muslim terkoyak. Tapi ini membahas tentang hukum. Kalau ini itu bahasanya tentang apa itu sunnah, apa itu makruh, apa itu wajib, apa itu haram. Itu fikih perkembangan hukum. Tetapi awal permulaan penciptaan agama adalah tauhid. Nabi Adam Allah ciptakan, belum ada aturan. Baru sebatas Allah ciptakan Nabi Adam. Penciptaan permulaan agama tauhid itu. Ya Allah, protes lagi. Gak mau saya sendirian di neraka. Izinkan saya untuk menggoda keturunan Adam. Karena Allah ingin memilih makhluk yang bertakwa, maka Allah izinkan ini. Saya izinkan kamu menggoda Adam. Itu tahu. Jadi semua akan mencapai. Allah yang menciptakan, Allah yang punya pengaturan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fillah. Segala puji dipersembahkan hanya kepada Allah, Zat yang Maha Sempurna dan Maha Suci dari segala kekurangan. Salawat dan salam bahagia semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mempunyai syafaat umat, membela agama kelak pada hari kiamat, juga kepada keluarga, para sahabat, para pemimpin dan umatnya sampai hari kiamat. Ilmu tauhid adalah fundament jiwa manusia dan merupakan ilmu yang paling dulu dipelajari sebelum ilmu lainnya. Sebab hanya dari jiwa yang bertauhid itulah akan memancar sinar cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sungguh banyak surah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan kata-kata iman sebelum beramal soleh, sebagaimana kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Subhaniyah, Awalu wajibin ada lisan ma'rifatul ilahi bi-istiqon. Artinya, kewajiban yang pertama bagi manusia ialah mengetahui Allah secara yakin, dengan yakin. Jadi mengetahui Allah itu harus seyakin-yakinnya ya. Jadi mengimani Allah itu harus seyakin-yakinnya. Oleh karena itu pula, falsafah negara kita, Republik Indonesia, Pancasila didahului dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi
Indonesia dulu dimerdekakan oleh ulama dan santri, sehingga rumusan Pancasila oleh Presiden Soekarno hasil daripada nasihat-nasihat dari para alim ulama, termasuk Jenderal Sudirman, Cunyadin, ya, sebelum banyak lagi ulama-ulama yang memang tidak mau dikenal, yang menjadi guru oleh Presiden kita. Maka sila pertama jadilah ketuhanan yang Maha Esa, luar biasa. Berarti ibu Indonesia merdeka berdasarkan tauhid. Tidak bisa dipungkiri, mungkin. Bahkan piagam Jakarta itu ada 7 sila, ya? Karena memang keadaannya Indonesia ini beragam, dengan kepulauannya, dengan berbagai karakter dan budayanya. Aceh dengan tegas, saya mendukung kemerdekaan Indonesia, tetapi asasnya Islam. Aceh sampai sekarang Aceh ini referendum, tidak pernah mau secara tulus. Ini fakta ya, fakta. Secara tulus bergabung dengan Indonesia, karena Aceh ingin Islam menjadi asas negara itu Islam, pedomannya Islam. Kalau Pancasila kan pedomannya, undang-undangnya masih undang-undang menyatu, ya, apa namanya itu, masih undang-undang dari Belanda, tidak secara Islam. Banten hampir sama, Banten, Garut, Berontak. Memang Aceh itu ketika kemerdekaan, saya ngomong begini salah ya, tapi saya harus sampaikan fakta ini. Ketika Aceh itu berlomba-lomba, masyarakatnya terjun langsung membantu para istri dengan emasnya, mengumpulkan untuk membeli pesawat. Membeli pesawat pertama itu Aceh. Karena kenapa demikian? Orang Aceh tauhidnya masih sangat kuat, luar biasa. Cunyadin dengan sepuh. Kenapa pada akhirnya Cunyadin menjadi wanita yang membela agamanya dengan sedemikian rupa? Karena terketuk hatinya pada saat Masjid Baitur Rahman dihancurkan, dibakar oleh serdadu Belanda. Marah Cunyadin pada saat itu, dan memang harus marah ketika tempat ibadah umat Muslim terkoyak. Jadi gitu ya, tauhid, kekuatan tauhid. Nah, lanjut. Karena hal itulah penulis ingin menerjemahkan kitab Tijatul Jaluli karangan Syekh Ibrahim Al-Baduri ini, sebab kitab Tijan itu kitab kecil, tetapi yang isinya hanya singkat namun sangat lengkap. Kitab ini sangat lengkap tentang tauhid. Kitab Tijan itu kitab kecil yang isinya singkat, sehingga dikaji hampir di seluruh pesantren dan tempat-tempat pengajian di Indonesia ini, dengan maksud agar mempermudah kaum muslim yang masih awam dalam mengkajinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada terjemahan dalam upaya meluruskan akidah yang sesat dengan tauhid dan hidayahnya.
Jadi mudah-mudahan ini kita meluruskan kita kepada tauhid ya, dengan hidayahnya, berharap tauhid dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam mukadimah ini terlebih dahulu kita menggunakan pengertian kelompok yang bersaja dengan pembahasan ilmu tauhid atau aqaid, yaitu mengenai arti din atau agama ya. Agama, arti agama adalah atau din menurut bahasa ialah ma'yutadayun. Jadi artinya agama itu ma'yutadayun, sesuatu yang ditaati. Sedangkan menurut istilah ada dua macam, yaitu masyara'ahullahu ala lisani nabiyyi minal ahkam, hukum yang disyariatkan diperintahkan Allah melalui lisan nabinya. Atau wa'un ilahiyun, yaitu didawil ukulis salimati ila qawuli ma huwa inda rasul lisa'adatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Peraturan Allah yang mengajak kepada setiap yang berakal sehat untuk menerima segala peraturan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna mencapai kebahagiaan mereka ketika hidup di dunia dan kembalinya sekarang nanti akhirat. Kalimat din itu disebut juga milah, yaitu hukum yang didiktekan oleh malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut syarat, yaitu hukum yang diperintahkan Allah melalui lisan Rasulnya. Yaitu hukum-hukum itu fikih, tadi tauhid, perkembangan atau fikih ya. Nah, fikih ini membahas tentang hukum. Kalau fikih itu bahasanya tentang apa itu sunnah, apa itu makruh, apa itu wajib, apa itu haram. Itu fikih, perkembangan itu. Tetapi awal permulaan penciptaan agama adalah tauhid. Nabi Adam Allah ciptakan, belum ada aturan, baru sebatas Allah ciptakan Nabi Adam. Penciptaan, permulaan agama tauhid itu ciptakan Nabi Adam dari tanah oleh Allah. Sempurnakan menurut Allah Nabi Adam itu disuruh para malaikat bersujud. Semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Tetapi ada satu yang tidak mau bersujud, yaitu iblis. Iblis kepada Allah saja dengan sopan bicara, ya Allah, untuk apa saya sujud sama Nabi Adam? Pertama yang diciptakan saya diciptakan oleh Engkau dari api, sedangkan Nabi Adam baru diciptakan dari tanah. Lebih mulia saya ya Allah. Aduh, berani ya iblis. Kepada Sang Maha Penciptanya saja menolak, membangkang ya, luar biasa. Tetapi kalau begitu iblis, kamu tidak ridho dengan apa yang saya ciptakan. Sedangkan Adam ini saya ciptakan untuk menjadi insan yang mulia di muka bumi, khalifah di muka bumi, untuk mengatur kehidupan bumi. Tidak bisa. Mestinya saya lebih kuat. Kamu benar, iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam. Aku yang perintahkan kamu sujud, itu kata Allah.
neraka penghuninya. Kamu. Tetapi iblis, ya Allah, protes lagi. Gak mau saya sendirian di neraka. Izinkan saya untuk menggoda keturunan Adam. Karena Allah ingin memilih makhluk yang bertakwa, maka Allah izinkan iblis. Ya sudah, silakan sekuat kamu bisa kamu. Saya izinkan kamu menggoda anak Adam. Itu tahu itu. Jadi semua atas kehendak Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang punya pengaturan, tetapi Allah juga Maha Pembalas. Boleh-boleh saja Allah balik ya kemauan iblis itu dikabulkan. Tetapi Allah ada tujuan. Kenapa Allah izinkan iblis menggoda keturunan Nabi Adam? Karena Allah ingin mengetahui orang-orang yang bertakwa. Karena surga bagi orang-orang yang bertakwa, dan pengikut iblis adalah neraka jahanam. Itulah mengapa Allah menciptakan surga dan neraka, pembeda antara yang baik dan antara yang buruk. Apa nih itu saya lagi sedikit bilang. Sifat-sifat Allah itu ada 20 itu ya. Wujud, ini suka dilakuin ya. Wujud dan baqa muhadafatul lil hawadisi yamu bi nafsihi wahdaniyah kubra firoda ilmu hayat sama basakalam qadiran muridan aliman hayat sabi'an basiran mulakaliman. Bukan lagi ngaji itu ya, aku sendiri. Luar biasa tuh ya orang-orang tua dulu. Nenek saya itu, saya diasuh oleh nenek itu, walaupun sebenarnya kalau ilmu fasilitas ilmu sekarang tuh luar biasa. Buku banyak berlimpah ruah, terus ada alat yang sangat cerdas, pintar, HP, bisa klik search Google, bisa YouTube. Pada zaman dulu sangat terbatas, tetapi kembali ketauhidan orang tua dulu luar biasa. Tauhid, orang tua dulu tahu Bismillah aja bisa terbang, Bu. Bahkan perang Indonesia merdeka dengan kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar sangat memberkati. Sampai sekarang kalimat itu sangat ditakuti oleh seluruh orang-orang. Makanya cara setan, cara iblis menggoda manusia sekarang berubah tuh. Anak-anak zaman sekarang itu diubah pemikiran dan pemahamannya. Jangan sampai kalimat-kalimat tauhid ini dihafal oleh anak-anak, jangan sampai. Makanya sekarang apalagi di YouTube nyanyian sudah ada di YouTube. Maaf ya, anak saya aja lebih pintar yang baby shake apa sudah itu yang di YouTube itu. Mobilnya sudah tanya wujud baqa milik saya tuh ya, santri saja zaman 10 tahun yang lalu
itu akhir itu insya Allah sudah lumayan kan menguasai. Saya sekarang kemarin itu kelas 6-nya saya tes wudu, saya tes bacaannya, ya Allah miris saya tuh masih hafalan tentang artis-artis gitu. Kalau ditanya artis hafal, merek baju hafal, merek kerudung hafal, berdandan bisa. Tapi keilmuan sekarang dulu luar biasa jawabannya saya tuh setiap mau tidur pasti didongengin itu ya dongeng tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Adam. Padahal keterbatasan orang tua dulu, tetapi ketika tahu pengamalannya luar biasa. Jadi ilmu itu benar-benar diterapkan. Kalau sekarang fasilitas televisi kurang gimana, banyak penceramah di televisi juga. Tapi kita aja kadang-kadang sambil lalu ya, sambil lalu gitu. Penting ibu ya menerapkan tauhid, akhlak, akidah penting sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu nih seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid. Dan kita mendengar dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid. Dan luar biasa sebetulnya. Bahkan ada seseorang yang menjadi wali Allah, padahal kehidupannya di mata masyarakat sangat sederhana, apa adanya, biasa-biasa saja. Tetapi beliau ternyata menjadi wali Allah. Ditanyakan, kenapa kok kamu bisa diangkat menjadi wali Allah? Ternyata beliau rajin zikir, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari semalam 100. Cuma 100 bukan ini bacanya la ilaha illallah la ilaha illallah. Duduk selesai sholat tahajud membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbayang di dalam diri tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat Allah tersentuh hati, berbicara seluruh ketika kalimat tersebut. Nah kita sudah begitu belum? Kita biasanya menangis kalau tersungging, tapi insya Allah dan luar biasa itu kalimat. Kalau kita dakwahkan, kalau kita amalkan, kalau kita menjiwai pembacaannya, insya Allah kita diberi hati yang tenang, keluarga yang soleh-solehah. Bukan berarti kehidupan kita tidak banyak masalah. Bahkan mungkin banyak masalah, tetapi karena ada Allah di dada kita, serasa tenang. Serasa tenang. Dan Islam berkembang di seluruh
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi makanya di dalam zikir salat itu kalimatnya kan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kan ya. Terus kalau lirik setelah sholat itu lirik setelah sholat itu kalimat tauhid semua. Kenapa demikian? Untuk penguatan hati kita, penguatan jiwa dan kita kepada Allah. Ada pertanyaan, orang lagi sholat, orang lagi beribadah, tapi kehidupannya seperti itu. Pertanyakan bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara miripnya. Insya Allah kalau sholatnya benar, zikirnya khusyuk lillahi ta'ala, insya Allah akan benar. Bahkan begini, pernah ada juga seseorang yang syahid di Palestina, diteliti anggota tubuhnya. Orang-orang itu kan suka diteliti Rasulullah sendiri mau diteliti untuk diteliti. Bahkan penyanyi Mesir itu, siapa namanya itu, penyanyi Mesir itu yang perempuan itu, zaman dulu tuh bagus suaranya, yang nyanyinya itu banyak kan pokoknya mah pada masanya itu udah ratusan tahun. Jadi di Mesir itu bahkan pengecualian ulama juga, kalau beliau yang menyanyikannya tidak menjadi haram. Diteliti kepalanya. Nah, ada beberapa suhada yang meninggal dalam tubuh wahyu. Diteliti ternyata di dalam sel-sel tubuhnya kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan Allah. Jadi ada sel tubuh yang khusus di situ kalimatnya. Kalau di penelitian pakai alat, jadi sel-sel itu terangkat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, para wali-wali Allah itu insya Allah seperti itu. Bahkan itu banyak sekali kejadian orang yang menghafal Al-Quran mayatnya masih utuh, tidak tersentuh binatang apapun. Karena kalau orang umur 3 hari itu sudah mulai pembukaan, perutnya rendah, perutnya ini seminggu sudah, kadang 6 bulan, tahun sudah 9 bulan. Bahkan ya ada yang langsung termakan, banyak kasus, ada yang langsung dicaplok bulan. Tentu tergantung amalannya. Nah, di sini tauhid itu adalah keyakinan kepada Allah. Bumi ini siapa yang menciptakan? Langit bumi siapa yang menciptakan? Itu tauhid. Kita mengenai Allah saja tauhid. Karena kan wujud ada, Allah itu ada, mustahil tidak ada. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Kata Allah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan
dan apa yang ada di antara keduanya. Quran 19. Jadi ada wujud, itu ada artinya wujud itu ada maujud, wujud. Jadi jangan sekali-kali kita mana Allah itu ada sampai demikian. Ya sampai seperti itu ya. Dengan adanya langit, dengan adanya bumi, dengan adanya laut, itu karena ada Allah, karena ciptaan. Dulu Nabi Ibrahim itu begitu, ada istilah mencari Tuhan, ya. Itu Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Tuhan, saya ini tercipta pasti ada yang menciptakan, tapi siapa kata Nabi Ibrahim waktu masih di cariannya itu? Biar ini bukan kalian, bukan saya, tapi kau begini jangan pandang langit seharian. Terus doa, aku ada doanya ya, juga. Terus matahari barangkali pencipta saya, jangan saya sembah lagi. Matahari tenggelam, timur barat, bulan barangkali sinyal-sinyal genapnya sudah ada dengan kritis jiwanya mencari Tuhan. Dijawablah oleh malaikat Jibril melalui hatinya dibisikkan Tuhan percaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah lama disampaikan oleh Allah melalui malaikat. Tidak, artinya terdahulu. Tanpa ada awalnya, maka mustahil didahului oleh Adam ketiadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Di dalam Quran surat Al-Hajj. Jadi kalau ada yang berlaku, maka dalilnya Allah itu ada bukan Quran saja, ada Quran surat Al-Hajj. Maksudnya bahwa Allah itu terdahulu tanpa ada awalnya dan kemudian tanpa ada akhirnya, maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa mengerjakan syukur kepada Allah yang dengan taufiknya telah menjadikannya seorang mukmin dan muslim. Jadi kita bersyukur ya Ibu sudah menjadi seorang mukmin dan muslim. Kalau muslim masih umum, kalau mukmin insya Allah mendekati kepada derajat yang lebih baik. Ibu mendengar muslim yang mukmin dua-duanya ya. Jadi begitu. Tauhid itu adalah tentang keesaan, tentang adanya Allah, tentang penciptaan Allah, dan di dalam setiap diri seorang mukmin harus bertauhid. Enteng-entengnya gini, kalau gitu suami kerja tugasnya di PHK, oh ya udah Pak, Allah telah takdirkan Bapak di PHK itu, Ibu wajar, Ibu tahu Ibu. Jadi
saya tahu tidak ada imam. Tidak ada imam, tidak ada tauhid. Jadi orang-orang yang putus asa, bunuh diri, atau yang kalau ada masalah meruntuh gitu di dalam hatinya, itu kalau ini bisa itu berarti tidak ada tauhidnya itu, tidak ada keimanan. Jadi sangat penting sekali. Kembali ke tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ibu bisa dipraktekkan di rumah. Kalau enggak begini kalimat Allahu Akbar. Saya banyak ditanya. Kalau hafal Quran, dia rata-rata kalau hafal itu kalau di pondok ya, kalau pondok rata-rata anak itu beban, si anak itu beban, aduh, mau hafalan banyak, aduh gitu. Kalau orang tua di rumah bukan beban biaya. Saya alhamdulillah saya praktekkan ke anak juga. Jadi ngapal nggak boleh jadi beban, nggak boleh jadi beban, nggak jadi beban, tapi jadikan hobi. Ketika merasa ada masalah, langsung dulu, kan? Kalau merasa ada masalah, tahu dulu. Kalau memang posisinya kan kalau lagi sedang begitu kadang-kadang apa-apa harus saya posisikan langsung dulu. Ambil nafas, Allahu Akbar. Ambil nafas, Allahu Akbar. Jadi ambil nafas, Allahu Akbar. Enak dulu. Allahu Akbar. Enak. Dan alhamdulillah ada beberapa yang praktek itu jadi hafalannya itu enjoy gitu. Yaitu enggak ini pengalaman pribadi saya ya Bu ya. Kalau enggak mesti harus hafal mengaji sejarah juga atau apapun dalam keseharian, karena pastilah apalagi hidup zaman sekarang Bu ya, apa-apa mahal itu berpengaruh pada mental. Saya yakin itu berpengaruh sama mental. Dan kalimat tauhid ini menguatkan mental kita. Kenapa Indonesia mayoritas kaum ini? Karena mentalnya kuat. Tauhid kembali. Jadi punya permasalahan apapun, duduk, ya, begini, sila ya, atau duduk, ambil nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah itu, karena kita memanggil Allah besar, Allah besar. Maka ketika makhluk Allah berhenti memanggil Allah, maka Allah kembali mendatangi kita. Allah luar biasa. Allah menyuruh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau padaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau Allah nyuruh, kalau manusia mah, kalau Allah nyuruh ya, kalian tuh minta sama aku, minta apapun. Punya keluhan apapun, ngomong sama Allah, curhat sama Allah. Kalau Allah nyuruh ya. Coba kalau curhatnya sama orang, jadi saya juga sama dalam hati. Tapi jadi gini maksud saya, kalau dialog menyelesaikan solusi, tentu harus dengan orang juga. Tetapi tentu orang yang berkompeten, orang yang ahli agama. Misalkan ya, kita punya permasalahan
kata Allah, berarti orang tersebut tidak bersyukur. Allah suka kepada makhluknya yang bersyukur, tapi jangan syukurin dulu. Karena jika saya syukurin ya, kalau itu masalah gitu. Tandanya orang tersebut ketika kita dikasih obat, kita mengambil Allah kan cara bikin itu suka ada kejutan-kejutan. Rasanya semua orang, semua makhluk dalam hidup pasti ada kejutan-kejutan. Kejutannya ya musibah apa gitu ya, itu kan kejutan gitu ya, kejutan. Kaget gitu kan. Nah, di saat terkejut itulah biasanya iman kita ini begini loh. Ada loh yang datang ke saya, Ustazah, saya kurang gimana sholat, saya kurang gimana berzikir, tapi kenapa hidup saya kok dengan suami begini, keluarga begini, ekonomi begini, saya selalu dihadapkan kepada masalah. Padahal Allah mau mengangkat derajatnya lewat ini. Saya bilang istighfar. Kamu ambil nafas dulu, istighfar dulu. Kamu itu berarti sudah sombong sama Allah, karena merasa ibadahnya sempurna. Padahal belum bersempurna. Ustazah, saya curhat malah disalah-salahin. Saya curhat malah disudutkan. Biasa sama orang sedang begitu kan itu yang panik. Jadi saya diam-diam aja. Ya, saya udah pokoknya panik. Kamu gak bakal ngomong sendiri itu. Kamu marah, ungkapkan kemarahan kamu sendiri saja. Sok ungkapkan. Setelah merasa agak tersalurkannya ininya, kemarahannya, tekanan batinnya, baru semua orang mungkin jangankan yang ibadah dan tidak ibadah bersama merasakan diri salah. Kalau diri saya sendiri, jadi jangan mempertanyakan buat apa sholat, buat apa itu kalau tidak ada perubahan. Sholat itu kewajiban dan buat kamu. Nasib, takdir, kodok dan kodar juga sudah perjanjian kamu di dalam perut dengan Allah. Sadari itu. Pertama, introspeksi diri dulu ke dalam. Sudah betulkah kamu sholatnya? Sudah betulkah kamu cara wudunya? Dan ketika sholat itu berpikir kamu. Dan jangan sekali-kali sholat karena ingin harta. Jangan sekali-kali sholat karena ingin jabatan. Tetapi murni sholat zikir kita murni karena Allah. Kalau kita melaksanakan sholat atau zikir tetapi jauh di dalam lubuk hati kita karena ingin kenyamanan harta sah, itu Allah tidak suka seperti itu. Menurut tauhid, kamu telah mengeluarkan sholat itu menunaikan kewajiban. Itu bu ya. Kalau muslim dulu, lumayan tuh sholat itu ya. Calon-calon itu pada rajin untuk sholat. Calon. Tetapi kalau sudah menjabat, biasanya ini
cara seperti itu tidak boleh. Ya. Jadi, kita sholat karena Allah, zikir karena Allah. Tetapi Allah menjanjikan itu, kan Allah marah ketika kita bersikap baik, Allah akan balas kebaikan kita berlipat-lipat ganda. Tetapi kalau kita berbuat buruk, Allah balas satu keburukan itu. Luar biasa Allah itu. Kalau kita mah berbuat baik ya, niatannya udah itu sama kita. Niat baik. Saya Jumat besok mau sedekah sekian ratus ribu bisa. Langsung malaikat Rofi mencatat amal baik ini, langsung catat. Ketika sih ada lagi yang satu, saya bersedekah harus kamu bisa. Saya bahas nanti. Jadi catat dulu sama malaikat mencatat amal dulu. Mudah-mudahan bulan kedua berarti luar biasa Allah. Sangat baik, sangat penyayang, penuh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kayak ini sedekah 100 di Allah balas menjadi 1000 balasan. Bahkan bisa itu Allah luar biasa. Yakin, kita harus yakin. Kenapa kita sholat? Yakin karena Allah itu ada. Yakin karena Allah itu melihat kita. Yakin karena Allah mendengar kita. Harus yakin. Dan sholat itu adalah tiangnya agama. Baiknya seseorang dilihat dari sholatnya, tetapi tentu sholatnya yang memenuhi syarat hukum fikih. Sholatnya dengan cara fikih, artinya memakai ilmu itu. Terus itu khusyuk karena Allah. Jangan ada niatan ingin harta yang berlimpah. Saya mau sholat dari sholat supaya banyak rezeki. Sebenarnya kalau apa ya, motivasi awal boleh-boleh saja, tetapi biasanya lelah sendiri kita sholat yang kami tapi gitu aja. Nah itu kenapa di dalam tahun tidak boleh ada niat apapun kecuali karena Allah? Sebenarnya untuk kebahagiaan hati kita sendiri. Kalau apa-apa karena Allah, kita kan tidak masukkan. Coba kalau kita saya mau sholat mau begini, tapi supaya kaya raya, kan kita mau jadi garang-garang. Jadi untuk penguatan supaya bagi kita. Jadi tauhid itu mengetahui sesuatu itu ada, ya. Nah di sini menurut istilah adalah ilmu yang tadi diberi ala ibatil maqaid diniyati muktasabun min adillahil yakiniyah. Ilmu yang dapat menetapkan akidah atau tekad keagamaan seseorang yang dikasar atau yang
dan keyakinan. Dalil-dalil termaksud berdasarkan dalil naqli, yaitu dari Al-Quran, dan dalil naqli yaitu hasil penyelidikan akal manusia. Jadi kita tahu ilmu naqli untuk saat ini sebenarnya sudah gampang, tetapi pemahaman orang tua dulu jagonya. Tetapi insya Allah ibu yang dirahmati Allah ini insya Allah akan mendapatkan dan hidayah, dan insya Allah akan hidup berjalan yang lebih baik lagi. Jadi saya juga ingin mengingatkan dari terkait tadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan juga berlebihan. Kadang-kadang ada tokoh yang memang khusus kemahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi ada sampai buat saya itu tidak bagus juga. Ada yang sampai sampai pada akhirnya ujung-ujungnya tinggal kalimatnya itu kurang jelas. Itu hati-hati juga. Berzikir yang bagus adalah dilakukan. Pertama, kalau laki-laki boleh di musola, boleh di masjid dengan keadaan kesucian yang dilaksanakan setelah sholat. Boleh sholat maghrib, boleh sholat tahajud, sholat duha, sholat asar, boleh sholat taubat, atau setelah sholat wajib boleh. Tetapi dilaksanakannya dengan khusyuk, mulut berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati kepada Allah sepenuhnya kepada Allah, tetapi tidak juga dengan gerakan, karena hati-hati kadang-kadang gerakan itu menurut Allah adalah olok-olokan atau candaan. Jadi harus sopan, berpikir kepada Allah itu harus sopan. Ini banyak saya diperlihatkan di video. Itu lagi kalau Allah sampai apa ya? Bunuh saya tuh. Hati-hati ya. Tidak dianjurkan sampai sedemikian rupa. Barangkali di rumah tidak ada anak, kodok, atau suami, atau saudara, seandainya berpikir, ya berpikirlah yang benar, yang usul, yang wajar. Juga tidak dianjurkan seperti itu di dalam kamar tertutup, gelap, sendirian tanpa guru, tidak dianjurkan. Hati-hati juga. Nggak usah yang aneh-aneh itu berpikir itu. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja insya Allah. Kalimat ini aja Bu, berdoa ingin anak supaya soleh, berdoa ingin suami soleh, berdoa ingin keluarga soleh, tetangga soleh, Fatihah aja. Umul Quran, ibunya Al-Quran, yaitu kalimat Al-Fatihah. Insya Allah dengan kalimat Fatihah juga luar biasa. Banyak ya kalimat-kalimat tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah mencari amalan-amalan yang aneh-aneh. Itu aja. Mikir setelah selesai sholat itu, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja diamalkan setiap hari.
yang istiqomah. Kalau ngamalnya jarang-jarang gitu, kenapa kita sholat harus istiqomah, kita zikir harus istiqomah? Setiap kita memulai perkara yang bagus, di situ malaikat rahmat datang menghampiri kita. Bagus nih. Tetapi karena kita jarang-jarang ya, namanya jarang-jarang ya, mau datang nggak ada sekarang, mau datang nggak ada. Tetapi kalau istiqomah dilakukan secara kontinu terus menerus, malaikat rahmat datang pada saatnya kata Allah. Sekarang dia berikan apa yang dia inginkan. Kasih. Ada satu riwayat para malaikat sedang membangun istana di surga. Ada satu riwayat. Terus berhenti ininya apa? Membangun istananya itu berhenti. Malaikat bertanya, kenapa malaikat membangun istana di surga kok berhenti? Karena orang yang sedang mengamalkan zikirnya juga berhenti. Jadi kita tuh di dunia ketika kita punya amalan, di surga disiapkan. Misalkan kita zikir 2 hari, zikir 3 hari, di surga itu disiapkan para malaikat atas perintah Allah dan izin Allah. Tapi karena kita berhenti mengamalkannya, maka berhenti pula. Jadi sebaiknya istiqomah. Ya ibu-ibu, sesi pertanyaan barangkali ada yang boleh tanya. Maaf bila kelamaan di pembahasan. Jadi dulu silakan untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali sebuah tema atau sebuah tema silakan. Oke, ibu kalau ada yang bertanya, ada kesempatan. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan dalam mendidik anak di masa yang sudah modern? Contohnya dengan adanya HP, anak kita itu sulit untuk diajar, dinasihatin, bahkan disuruh untuk menjalankan perintah Allah, contohnya kayak sholat dan juga makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu.
bersabar, tetapi istiqomah sampai saat akhir. Selalu setiap saya sholat, ingatkan, sholat dulu. Ingatkan, selalu istiqomah. Insya Allah, seperti kita menggali sumur ya, air saja mencampur, lama-lama insya Allah airnya akan keluar. Kita orang tuanya harus sabar. Terus tadi ya kiatnya, supaya anak kita mau mendengar kita bicara dengan rohnya. Artinya apa? Ketika anak kita tidur, kita baca Al-Fatihah. Misalkan anak kita namanya Neng, ingatlah engkau pada Allah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama menggunakan. Jadi kita ada bicara lagi dengan bahasa Allah, dengan tauhid. Kadang-kadang kenapa anak itu sulit dinasihati? Karena tidak sinkron antara batin ibunya dengan batin anak. Selalu yang pada tiupkan. Jadi ibu jangan usahakan ya kalau tidak sempat malam ya segera. Pokoknya ketika anak tidur atau anak sedang di mana, kita itu di rumah. Atau saya lagi ngapain ya, main dengan siapa ya, baca ya Allah, ketuk hati anak saya yang bernama Neng, supaya ingat engkau bacakan tentu dengan musuh, dengan sungguh-sungguh. Lidah berucap, hati menghadap kepada Allah dengan yakin, seyakin-yakinnya Allah akan mendengarkan doa kita. Jadi memang harus kembali kepada tauhid. Kalau cara mendidik kita benar menurut Allah, insya Allah mertua saya itu anaknya 20. Ini ada jadikan coba aja yang belum sudah tanpa bermaksud saya membanggakan diri ya. Itu aja kenyataan. Mertua saya itu setiap sholat, sebelum sholat pasti cari anak-anaknya dulu. Harus berjamaah, wajib berjamaah. Walaupun anaknya masih wajib mau subuh, bisa selalu berjamaah dengan anak-anak. Alhamdulillah dari 20 itu alhamdulillah ustaz semua, insya Allah mudah-mudahan ustaz semua. Alhamdulillah sudah berhaji. Mertua saya tidak lulus SD, tetapi tadi keyakinan kepada Allah itu tinggi. Ya, ini sekali. Kan orang-orang bilang banyak anak, katanya harus banyak duit ya. Mertua saya nggak pakai itu. Insya Allah mertua saya jadi disukai. Yang mendirikan pondok pesantren modern Darul Taklim, juga mendirikan pondok pesantren Salafiah Nurul Hidayah yang dipimpin oleh suami saya, juga punya beberapa TK yang dikelola oleh anaknya. Insya Allah ke-20 anaknya ini rata-rata memegang pendidikan minimal
pendidikannya S2, padahal tidak lulus S2. Keyakinan kepada Allah sendiri. Mertua saya itu dari nol. Ibu mertua saya itu cerita sama saya sering nangis, anak banyak ya. Otomatis dia harus bukan yang beras, gitu ya. Harus banyak beras. Tetapi karena ikhlas, ibu mertua saya itu luar biasa. Saya kalau coba dulu saya suka ingin nangis. Luar sabar. Itu mertua laki-laki saya sangat cinta. Mereka itu orang-orang yang soleh. Saya belajar tentang tauhid dari yakin sekali kepada Allah. Ibu mertua saya itu melahirkan normal semua, tidak ada yang susah, normal semua. Sabar, melahirkan itu di kamar dengan mati di kamar saja. Luar biasa. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran, ketekunan, istiqomah dalam menjalani kehidupan, terus mendidik anak-anaknya. 20 ini tidak ada yang macam-macam, alhamdulillah tidak ada yang aneh. Rata-rata mereka di kampung masing-masing punya pendidikan juga, minimal punya TK. Jadi ketika sudah berkeluarga, beda-beda tempat kan ya. Kalau udah rumah tangga itu ada yang di dekat bandara situ tuh namanya Rawalayanya, ada yang di Rawalayanya sana, ada yang di Jati, ada yang di Pakuhaji, ada yang di Tamiya. Alhamdulillah pada memegang pendidikan agama Islam semua, dan itu kan minimal sebuah pendidikan ini. Karena kenapa menurut saya pada akhirnya punya luas sarana pendidikan Islam, berangkat daripada beliau sendiri yang dulu kesulitan mencari ilmu. Beliau itu cari ilmu sendiri. Bersulit dulu kan di Cadas itu pelopor pertama yang membangun MI Nurul Falah adalah mertua saya. Beliau wakafkan harta bendanya, beliau bersama-sama dengan masyarakat membayar sampai masyarakat Rawabulu dulu lumayan bersatu padu membangun MI. Pertama beliau membangun pertama di Pamodoka, yaitu Nurul Falah Pamodoka, kedua di Cadas, ketiga di Tamiya. Dulu dipegang oleh Haji Madi, sekarang oleh anak Nurul Falah. Kalau suami saya sendiri, beliau memang pilihannya adalah khusus mendalami kitab ini. Jadi saksi kalau istilahnya ya. Suami saya sendiri, beliau tidak kurang tertarik dengan pendidikan modern. Ya itu masing-masing lah ya. Yang modern tujuannya baik, yang salafi tujuannya baik. Insya Allah kita berjamaah membangun umat untuk Islam. Jadi tauhid, keyakinan harus kuat, bukan tidak menderita, bukan tidak banyak masalah, tapi karena tauhid di hati kita, Allah memberikan ketenangan. Maka Allah berikan bonus, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dikabulkan cita-citanya. Begitu. Apa ya? Saya hanya yaitu tadi memberikan terus saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk
sekalian. Hanya sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara terakhir adalah